teman-teman. Pagi ini kita akan berbincang-bincang mengenai divine feminine di berbagai tradisi spiritual. Kita akan menghadirkan Mas Jiwo. Dia sangat ahli dalam hal teologi dan pengetahuannya di berbagai agama itu banyak sekali, dan kita sekarang akan mendengarkan sharing dari Mas Jiwo. Silakan Mas Jiwo. Halo, selamat pagi semua. Atmanamaste. Atmanamaste. Ya. Namaste. Ya, sebelumnya saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk sharing tentang Divine Feminine. Ya, jadi Divine Feminine atau Feminin Ilahi ini adalah satu konsep kepercayaan bahwa Tuhan atau alam semesta ini mempunyai sisi atau aspek dari feminin, ya, aspek feminin dan maskulin. Dan Divine Feminine ini banyak dijumpai di hampir kebanyakan tradisi, baik dari tradisi spiritual barat maupun spiritual timur. Mungkin Divine Feminine ini agak jarang atau mungkin hampir tidak dirasakan oleh dari tradisi agama Abrahamik seperti Yahudi, Kristen, dan Islam. Ya. Tetapi bukan berarti bahwa ketiga agama Abrahamik ini tidak mengenal konsep tentang Divine Feminine, atau setidaknya mereka memberi tempat khusus kepada wanita. Ya, contoh misalnya Mas Jiwo, Mas Jiwo, ya, kalau kita bilang feminin maskulin itu bukannya kayak mengarah ke gender ya, Mas Jiwo. Jadi itu cowok, itu cewek, itu enggak? Atau maskulin itu adalah aspek, jadi bukan berarti bahwa dia harus bergender perempuan gitu. Jadi feminin dan maskulin ini ada di dalam diri kita. Jadi baik yang perempuan maupun yang laki-laki mempunyai aspek feminin dan maskulin. Oke, begitu. Ada laki-laki yang mempunyai aspek feminin yang lebih kuat, misalnya dia lebih afektif, kemudian dia lebih intuitif, dia lebih care, kemudian dia lebih suka misalnya bercocok tanam, menanam bunga, memelihara binatang. Itu sebetulnya adalah aspek feminin, karena itu aspek memerawat, mencintai, itu kan seperti seorang ibu. Ya, sementara ada wanita yang sifatnya itu dia seperti pemimpin, ya. Jadi dia tegas, kemudian mengambil keputusan di dalam keluarga, bahkan di dalam perusahaan, atau bahkan negara. Yang kita kenal ada presiden perempuan, ya, presiden wanita, perdana menteri, dan sebagainya. Itu adalah aspek maskulin sebetulnya. Tetapi bukan berarti bahwa mereka itu terbatas pada laki-laki dan perempuan saja. Jadi itu adalah sisi atau sifat. Jadi alam semesta ini sendiri pun juga diyakini mempunyai sifat maskulin dan feminin, seperti sifat memelihara, mencintai, merawat. Itu adalah aspek feminin. Bahkan Tuhan sendiri sering mengibaratkan dirinya sebagai ibu, kan? Seperti misalnya contoh di dalam kutipan Alkitab di Perjanjian Lama disebut bahwa ibu yang meninggalkan anaknya, tetapi sekalipun ada, aku tidak akan meninggalkan engkau. Nah, jadi dia mengibaratkan bahwa cinta kasih Tuhan itu bahkan lebih dari seorang ibu, jadi lebih sayang banget gitu sama kita. Itu adalah aspek dari aspek feminin sebetulnya. Kemudian Sang Buddha sendiri pun juga mengibaratkan metta atau maitri itu adalah cinta, bagaikan kita harus mencintai semua makhluk bagai seorang ibu yang mencintai anak satu-satunya atau anak tunggalnya. Jadi cinta seorang ibu itu diibaratkan sebagai cinta yang unconditional, yang tidak mempunyai syarat apapun. Ya, karena seorang ibu itu pasti mau memberikan cintanya dengan sepenuh hati tanpa menginginkan apapun dari anak-anaknya. Bahkan kalau perlu dia mengorbankan diri untuk anak-anak. Itu adalah
cinta seorang ibu, dan itu adalah aspek feminin. Nah, jadi tradisi feminin, divine feminin ini memang banyak dijumpai di agama-agama yang sebelum agama Abrahamik dan agama Timur seperti agama Hindu, Buddha, dan kemudian Taoism di Cina, dan ada beberapa tempat lain. Kalau di Islam, Mas Jiwo, kalau di Islam divine femininnya aspeknya gimana? Jadi Islam sendiri memang tidak mempunyai satu konsep ilahi tentang dewi begitu, karena mereka kan mengharamkan mensifati Tuhan seperti manusia. Jadi Tuhan itu dianggap ya dia di luar itu gitu. Dia bukan laki-laki, bukan wanita. Tetapi bukan berarti bahwa di dalam Al-Qur'an itu tidak ada wanita, karena Al-Qur'an sendiri ada surat An-Nisa. An-Nisa artinya wanita. Jadi di Al-Qur'an itu nggak ada surat Ar-Rijal atau laki-laki, tapi yang ada malah surat wanita, surat An-Nisa. Kemudian yang menarik di sini Al-Qur'an sendiri menceritakan tentang apa namanya sifat Allah sendiri itu adalah Rahman dan Rahim, ya, penyayang dan pengasih. Itu adalah sebetulnya aspek feminin ilahi, ya. Jadi sifat-sifat Allah yang lembut seperti Al-Wadud, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, ya, itu adalah yang maha lembut, yang maha mencintai, yang maha penyayang, yang maha pengasih. Itu di Asmaul Husna. Dan kemudian di dalam Al-Quran sendiri seperti surat Maryam misalnya. Yang menarik di sini adalah Al-Quran itu menceritakan lebih detail tentang Bunda Maria dibandingkan dengan Perjanjian Baru. Ya, jadi kalau kita melihat kisah Bunda Maria di Alkitab itu hanya sedikit sekali diceritakan. Yang saya lihat itu ada satu hal yang unik, yaitu di dalam liturgi Gereja Katolik itu setiap tanggal 21 November ada perayaan Bunda Maria dipersembahkan ke Bait Allah. Ya, mungkin yang tidak terlalu mengikuti kalender liturgi mungkin kurang ngeh dengan perayaan ini, karena ini perayaan yang tidak terlalu umum dirayakan. Nah, tetapi kisah tentang Maria dipersembahkan ke Bait Allah itu justru ada di Al-Quran, di dalam surat Ali Imran. Kalau mungkin melihat surat Ali Imran mulai ayat 41 sampai 50 itu dikisahkan bagaimana Bunda Maria dilahirkan, bagaimana orang tuanya memohon kepada Tuhan untuk memperoleh seorang anak, kemudian berjanji untuk mempersembahkan di Bait Allah, dan lahirlah Maryam. Dan kemudian setelah lahir dipersembahkan ke Bait Allah. Nah, itu kisah itu justru tidak ada di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru, tetapi justru ada di dalam Al-Quran. Tetapi kisah ini ada di kitab Apokrifa, di Apokrifa. Jadi ada satu tulisan Apokrifa yang tidak diakui sebagai naskah kitab suci, tapi di situ diceritakan tentang kisah ini. Jadi ini suatu hal yang menarik begitu bagi saya, karena saya baru menemukan saya googling tentang kisah ini, dan ternyata kisah ini ada di naskah-naskah apokrifa, bukan di dalam naskah kitab suci kanonik yang kita kenal. Dan ini justru ada di dalam Al-Quran. Ya, ini yang menarik. Jadi Al-Quran sendiri juga memberi tempat bagi wanita. Jadi terus kemudian di dalam perjalanan Al-Quran sendiri, perjalanan Islam sendiri seperti mengenal sufi-sufi wanita, ya, seperti Robi'atul Adawiyah, Sayyidah Nafisah, dan beberapa tokoh-tokoh wanita yang lain yang memberikan memberikan penghormatan pada mereka. Jadi mereka diakui sebagai seorang waliullah, seorang yang dekat dengan Allah. Halo? Ya, masih hadir. Gimana? Ya, lanjut. Nah, kemudian yang lucu, kebanyakan agama Abrahamik memang tidak mempunyai kultus atau penghormatan kepada feminin ilahi seperti dewa-dewi di agama yang lain. Tetapi khusus Gereja Katolik dan Ortodoks ini memang mempunyai devosi yang unik kepada Bunda Maria. Ya, ini kita sudah tahu kebanyakan yang Katolik kan pasti
berdoa melalui perantaraan Bunda Maria. Nah, menurut para ahli sejarah sebetulnya, saya nggak tahu ya, ini menurut ahli sejarah agama yang mengatakan bahwa penghormatan kepada Bunda Maria ini juga sebetulnya lahir dari tradisi Greco-Romawi yang menghormati para dewi. Jadi setelah mereka bertobat menjadi Kristen, tradisi ini masih melekat di dalam hati mereka. Jadi kemudian mereka menganggap Maria itu sebagai pengganti dari dewi-dewi yang biasa mereka hormati atau mereka puja selama ini. Jadi akhirnya terbentuklah devosi atau kepada Bunda Maria. Ini menurut ahli sejarah, bukan menurut saya. Jadi ini mereka yang mempelajari ilmu tentang antropologi agama itu biasa mereka membuat suatu penelitian mengenai mengapa agama ini mempunyai karakter seperti ini, mengapa agama ini meyakini seperti ini. Itu ada ilmu yang mempelajari seperti itu. Ya, salah satunya adalah antropologi agama. Ya, kemudian yang paling kuat sebetulnya, ya contoh lagi, kemudian kita di Nusantara sendiri, ya kita di Nusantara sendiri juga, terutama di Jawa dan Bali ini mengenal tokoh-tokoh spiritual wanita seperti Ibu Ratu Kidul, ya, kemudian Dewi Lanjar yang konon menguasai Laut Utara, ya, tapi tidak seterkenal Ibu Ratu Kidul. Kemudian seperti di Bali kita kenal seperti Ratu Nyang Sakti, Ratu Ayu Melanting. Kemudian di Sunda kita mengenalnya Ipo Haji, ya, Dewi Sri, yang biasanya umat Sunda Wiwitan merayakan melalui upacara Serentahun dan sebagainya. Ya, ini adalah kultus-kultus yang ditujukan kepada sosok feminin ilahi yang diyakini oleh masyarakat setempat memberikan kekuatan atau keberkahan atau perlindungan dari musibah dan sebagainya. Ya, ini mungkin juga sisa-sisa dari budaya sebelumnya, ya, karena sebelum agama Islam masuk di tanah Jawa kan memang kita banyak dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Dan memang di feminin ilahi ini paling kuat ada di tradisi Hindu. Ya, tradisi Hindu terutama di tradisi Shakta atau Shaktism, di mana mereka meyakini bahwa Tuhan atau Brahman itu sebetulnya adalah sosok ibu. Ya, jadi bahkan Trimurti sendiri, Brahma, Wisnu dan Siwa itu berasal dari Shakti, dari ibu. Jadi dia yang melahirkan semua dewa-dewi yang ada di dalam panteon Hindu. Ini menurut keyakinan aliran Shakta. Ya, karena dia agama Hindu sendiri mempunyai beberapa aliran, ada Siwait, ada Vaisnava, ada Shakta. Jadi ada beberapa pandangan. Dan yang kita ketahui kan seperti misalnya di Tiongkok, ya, di Tiongkok orang umumnya mengenal Dewi Kuan Im, ya. Tetapi sebelum Dewi Kuan Im itu dikenal luas di daratan Tiongkok, ada dewi-dewi yang purba yang dari tradisi Taoism seperti Dewi Nua, kemudian ada Yoji Chinmu atau Sewangmu yang merupakan dianggap sebagai permaisuri kaisar langit dan sebagainya. Itu sudah ada di budaya Tiongkok. Jadi budaya Tiongkok itu juga mempunyai menghormati sosok-sosok ilahi wanita. Jadi di sini kita melihat bahwa semua tradisi itu mempunyai kemiripan satu dengan yang lain. Jadi menganggap bahwa sosok wanita ini merupakan suatu sosok yang mempunyai karakteristik yang unik. Ya, seringkali perempuan dibilang lemah, ya. Perempuan itu dibilang harus tunduk pada laki-laki, perempuan itu harus nurut dengan suami, perempuan itu kerjanya mesti di rumah, mesti ngomong anak, masak, gitu aja. Ya, tetapi sebetulnya tradisi-tradisi spiritual itu memberi tempat yang tinggi kepada wanita. Ya, jadi wanita itu di dalam tradisi Hindu disebut Shakti. Shakti itu artinya adalah energi, kekuatan.
Jadi para dewa itu sendiri tidak mempunyai energi, tidak mempunyai kekuatan kalau tidak mempunyai syakti. Ya, kata syakti ini kemudian diserap menjadi sakti, ya, kesaktian. Ya, itu sebetulnya adalah energi, dan syakti itu sifatnya feminin karena dia memberikan kebijaksanaan, memberikan kehendak, memberikan kekuatan. Ya. Jadi syakti sendiri dibagi dalam ica syakti, jnana syakti, dan kriya syakti. Ya, ketiga syakti ini juga ada di dalam diri kita. Ya, jadi ica syakti itu melambangkan hasrat atau keinginan. Kemudian jnana syakti melambangkan pengetahuan, dan kriya syakti melambangkan tindakan. Ya, jadi aspek maskulin di dalam diri kita itu adalah kesadaran. Kesadaran ini sifatnya statis, dia melihat, menyaksikan, tidak ikut campur dengan urusan kita. Jadi dia hanya menjadi saksi. Sementara yang menjalankan tindakan itu adalah syakti, adalah energi. Jadi kalau Mas Jiwo, ya, Mas Jiwo, di agama-agama Abraham itu kok kayaknya lebih menonjolkan aspek maskulin. Ibaratnya begini, para pemimpin-pemimpinnya itu harus cowok kayak gitu atau apa, cewek nggak boleh, atau pastor kayak gitu nggak boleh cewek. Itu gimana Mas Jiwo? Iya, memang mereka karena budaya patriarkal dari suku bangsa Semit, ya, Yahudi, Arab, itu mereka mempunyai kebudayaan patriarkal yang sangat kuat. Jadi perempuan pada zaman itu kan memang bukan seperti sekarang, ya. Jadi perempuan zaman itu memang benar-benar dianggap lemah gitu. Dan kemudian perempuan itu juga sering menjadi sasaran kejahatan, pemerkosaan, penculikan gitu kan. Jadi kemudian mereka akhirnya tidak diizinkan untuk bepergian sendiri, kemudian tidak diizinkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu yang dianggap membahayakan. Dan memang di kebudayaan Abrahamik memang mereka lebih cenderung kepada laki-laki, ya. Bahkan gereja Katolik sendiri yang mempunyai devosi kepada Maria tidak memberikan izin kepada wanita untuk ditahbiskan sebagai imam. Ini juga lucu, dan ini sering menjadi bahan perdebatan di antara para feminis, para suster yang ingin agar wanita ditahbiskan sebagai imam. Saya pernah tanya dulu sama Romo, kenapa gereja tidak mau menahbiskan wanita? Dibilang bahwa karena Yesus juga tidak memilih wanita sebagai rasul, karena para rasul itu 12-nya semuanya laki. Jadi secara tradisi mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu tidak menahbiskan wanita karena alasan itu. Ya, tetapi lucunya, kenapa Yesus memilih Maria Magdalena untuk melihat kebangkitannya yang pertama kali? Nah, ini menjadi misteri. Sampai akhirnya Maria Magdalena disebut sebagai rasul di atas para rasul. Tetapi gereja Protestan tidak mempunyai devosi kepada Maria, justru menahbiskan wanita sebagai pendeta. Jadi wanita boleh melayani sakramen, boleh memberkati, seperti seorang pastor laki-laki di gereja Katolik. Ya, ini suatu keunikan sih sebetulnya menurut saya. Gereja Katolik yang punya devosi kepada Bunda Maria, tetapi tidak memberi tempat pada wanita untuk ditahbiskan. Nah, karena masih patriarki, ya, masih menganggap kayak Islam sendiri juga patriarki sekali, ya. Jadi dalam kata ke masjid hanya boleh prianya, ya, yang wanita tidak boleh, ya. Iya, kalau untuk sholat berjamaah memang yang diwajibkan memang laki-laki, perempuan memang lebih disarankan di rumah. Tetapi bukan berarti bahwa tidak boleh. Kalau misalnya dia pergi dengan muhrimnya seperti dengan anak-anaknya atau dengan suaminya sih nggak apa-apa. Tetapi yang nggak masuk itu supaya perempuan ini juga dilindungi dari orang jahat dan juga dari fitnah. Kan kadang-kadang orang itu suka gosip, misalnya ini kok cewek pagi-pagi udah ke masjid gitu, malam-malam jadi omongan. Nah, itu sebetulnya yang ingin dicapai oleh agama Islam itu dia sebetulnya ingin melindungi. Nah, jadi bukan berarti bahwa dia dibatasi haknya, tetapi dia ingin melindungi supaya wanita itu tidak
tidak menjadi sasaran fitnah. Jadi saya bisa mengerti gitu sekarang kenapa perempuan nggak boleh sholat berjamaah di masjid. Kadang-kadang kan kalau sholat subuh itu kan masih gelap gulita gitu kan. Kalau mungkin itu alasannya. Iya, jadi untuk melindungi mereka. Jadi bukan untuk membatasi, tapi untuk melindungi. Oke, teman-teman, jika ada pertanyaan yang terkait dengan topik yang sedang dibicarakan, silakan yang mau menanggapi atau bertanya kepada Mas Jiwo. Jadi saya terpukau ya, saya juga, buset pengetahuannya. Silakan buka mic langsung juga boleh. Silakan bertanya. Mas Jiwo. Wis, ya suhu ya, gimana? Kalau yang tantrik itu kayak Dakini atau mereka yang dianggap sebagai golden mother-nya ya, pasangannya ya. Itu memegang peranan penting, artinya wanita berambut boleh duduk di atas bersama dengan Rinpoche yang tinggi, Haigas Rinpoche gitu. Itu posisinya bagaimana Mas Jiwo? Kalau dalam tantra ya perempuan kan melambangkan kebijaksanaan. Ya, jadi asli dari kebijaksanaan compassion kali. Kan dalam kebijaksanaan laki-laki, wisdom and compassion. Karena prajna paramita itu di Tibet itu dilambangkan sebagai Dewi Yumchen Aku. Ya karena kenapa? Karena prajna paramita itu dianggap dia adalah ibu dari semua Buddha. Karena semua Buddha lahir dari kebijaksanaan. Sorry, istilah Dakini apa ya? Kan banyak yang baru nih. Ya, Dakini itu arti kata harafiah Dakini adalah penari langit. Jadi makhluk suci wanita yang dipercaya bisa terbang, mempunyai kekuatan magis atau kekuatan gaib. Tetapi dalam pengertian yang sekarang yang di dalam tantra sendiri, Dakini itu adalah makhluk cerah wanita. Jadi semua wanita yang mencapai pencerahan di surga. Oke. Atau kadang-kadang Sri Rinpoche itu juga sering dipanggil Dakini. Ya. Ada pertanyaan susulan? Cukup. Oh ya, oke. Thank you. Nah, itu termasuk di agama-agama lokal. Apa ya istilahnya? Agama-agama lokal juga banyak ya tentang dipakai ini. Iya, agama-agama Nusantara banyak mempunyai penghormatan kepada sosok-sosok feminin ilahi. Kejawen, Sunda Wiwitan, kemudian Hindu Bali, kemudian aku kurang tahu kalau yang seperti Parmalim atau Aluto dulu atau beberapa agama yang di luar Jawa. Tapi yang setahu saya kalau Jawa dan Bali itu dia sangat menghormati sosok feminin ilahi. Ya, makanya bumi pun dipanggil sebagai ibu bumi. Ya, kemudian ibu Ratu Kidul, semua ibu Kanjeng Ibu, semuanya panggilnya ibu. Kemudian Dewi Sri, itu Nyai Haji seperti di Sunda, atau di Bali juga ada Ratu Hyang Sakti, Ratu Ayu Melanting, ada banyak beberapa feminin ilahi yang dipuja oleh masyarakat Bali. Nah, oke, ada pertanyaan mengenai topik bahasan ini? Silakan bertanya. Bisa buka mic-nya. Ndra, nggak mau nanya, Ndra? Ya, selamat pagi. Woi. Pagi. Hormat, gerak. Ini tadi begitu merhatiin kayaknya langsung liar. Kapasitas otak gue nggak cukup nih, sampai luber nih. Cuman kepikiran begini, memang dalam semua tradisi, ritual, setiap agama itu kayaknya nih ya, nggak tahu nih, kayaknya ada dalam tradisi patriarkis gitu, yang maskulin gitu. Jadi posisi feminin ini ada di tanda kutip kelas 2.
Nah, kenapa begitu? Ya karena memang kebanyakan yang bikin aturan adalah laki-laki. Jadi nabi-nabi kan semua turunnya laki-laki, tidak ada nabi wanita kan. Kemudian ya yang membuat aturan adalah laki-laki. Jadi di luar konsep ini ya memang kebanyakan aturan ini kebanyakan kalau saya melihat aturan ini banyak menguntungkan laki-laki. Ya seperti contoh misalnya poligami yang untuk laki-laki berpoligami itu hal yang dianggap wajar. Tetapi kalau perempuan melakukan poliandri dianggap tidak bermoral. Ya, seperti contoh kisah Drupadi di Mahabharata kan, dia adalah perempuan yang berpoliandri, mempunyai 5 suami kan, Pandawa 5 itu adalah suaminya Drupadi. Di zaman itu saja Drupadi sudah dianggap tidak bermoral oleh para Kurawa karena punya 5 suami kan, yang dianggap itu mestinya nggak boleh untuk perempuan. Padahal tapi kalau laki-laki punya banyak istri nggak apa-apa. Ya, itu. Tetapi ada beberapa suku yang mengizinkan poliandri ya. Seperti di Tibet itu ada beberapa suku yang mempunyai tradisi poliandri. Karena mereka memang suku ini memang mempunyai kebiasaan berburu atau bepergian jauh sehingga kadang suaminya nggak kembali gitu, meninggal di jalan atau diterkam binatang buas sehingga perempuan nggak punya suami lagi, sehingga akhirnya mereka mempunyai tradisi menikah, satu istri menikah dengan beberapa laki-laki supaya kalau yang satu cowoknya meninggal kena diterkam binatang buas, dia masih ada satunya lagi di rumah. Itu menurut saya ya. Jadi saya pikir memang kenapa cenderung patriarki, karena memang kebanyakan yang bikin aturan ya laki-laki, perempuan ini masih dianggap nomor 2 gitu, tidak diberi tempat. Bahkan di zaman Yesus sendiri pun kata menurut guru saya itu, perempuan itu tidak boleh berbicara dengan laki-laki di tempat itu. Ya, makanya kisah Yesus yang berbicara dengan perempuan Samaria yang di tepi sumur itu dianggap bahwa kisah itu sangat tidak lazim karena di zaman Yesus tidak diizinkan perempuan bercakap-cakap dengan laki-laki di tempat terbuka kalau bukan suaminya ya. Jadi ya, mereka sangat ini ya sangat lebih tertutup dari umat Islam sebetulnya. Jadi kalau orang Muslim masih nggak apa-apa kalau sekedar bicara gitu ya. Tetapi kalau mereka waktu itu tidak boleh, tidak lazim. Iya, tapi sekarang kalau di Katolik udah senggangannya prodiakon yang pembagi komuni sudah bisa ini ya, sudah bisa wanita ya sekarang ya. Udah ya, ada sekarang karena ya. Dulu bahkan Miss Dinar pun nggak boleh cewek. Iya, dulu harus cowok semua kan. Semua. Sekarang Miss Dinar boleh perempuan. Kemudian prodiakon perempuan itu pun dulu juga pro dan kontra. Sekarang ya diizinkan karena sebetulnya di dalam sejarah gereja sendiri perempuan itu nggak dihalang-halangi gitu. Ada dulu kalau nggak salah ada diakonis perempuan zaman dulu, saya lupa namanya Santa siapa begitu, yang pada waktu itu dianggap dia ada diakon wanita pertama. Gitu. Cuma untuk menahbiskan perempuan menjadi imam ini gereja masih katanya lebih mudah menikahkan para imam daripada menahbiskan perempuan. Itu. Oh, lebih mudah menikahkan imam nanti. Menurut mereka begitu. Jadi lebih baik menikahkan pastor daripada menahbiskan perempuan jadi pastor. Hanya begitu. Oke. Sorry, agak melenceng dari topik. Dalam Marikata banyak juga dalam Marikata di Hindu yang Hindu di Katolik itu pastornya atau kepala ibadatnya itu nggak boleh nikah. Kenapa ya? Maksudnya di berbagai agama juga seperti itu. Kenapa? Hindu. Di Hindu itunya boleh nikah nggak sih? Saya nggak tahu. Sorry. Lupa saya. Hindu boleh. Oh, Hindu boleh menikah. Berarti saya salah. Boleh. Kalau di Katolik kenapa nggak boleh nikah? Cuma kita doang, Buddhis sama Katolik. Iya, Buddhis. Buddhis sama Katolik dong ya. Iya. Kenapa nggak boleh,
kalau Buddha sama kalau Hindu itu suami istri malah. Kalau jadi Oh ya, pendeta itu iya, di jadi Buddhis sama Katolik? kalau Katolik itu yang saya tahu adalah mengikuti nasihat Rasul Paulus. Rasul Paulus bilang, jika kamu menikahi gadismu itu baik, tetapi jika kamu tidak menikahi gadismu itu buruk. Karena barang siapa yang menikahi gadisnya, dia hanya memikirkan apa yang menyenangkan gadisnya. Tetapi yang tidak memilih gadisnya hanya menyenangkan Tuhan. Jadi tujuannya supaya dia bila fokus. Jadi cuma yang untuk gereja ortodoks ini ada perkecualian. Jadi gereja ortodoks itu memberi ruang untuk menikah. Jadi mereka boleh memilih. Jadi sebelum ditahbiskan bisa ya? Boleh. Jadi Padahal kan bukannya dia lebih kolot. Bukannya dia sebetulnya lebih kolot, lebih konservatif. Justru gereja ortodoks ini unik ya. Jadi sebelum ditahbiskan menjadi imam, dia harus memilih dia menikah atau tidak. Kalau dia menikah, dia bisa ditahbiskan imam, tapi tidak akan pernah boleh ditahbiskan menjadi uskup. Itu aja. Jadi yang jadi uskup itu hanya imam-imam yang selibat yang boleh menjadi uskup. Itu. Jadi gereja ortodoks itu tidak memaksa semua imam menjadi selibat. Dia boleh. Jadi yang masih kolot itu justru gereja Katolik. Oke, siap. Kalau untuk biku kan memang punya sila abrahmacharya, jadi tidak melakukan aktivitas seksual. Jadi ya otomatis dia nikah karena ada sila abrahmacharya, tidak melakukan aktivitas seksual. Oke. Suhu mau nambahin yang tentang Buddhis? Ya kalau nikah repot ngurusin istri, nanti istri cemburuan, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Terus bikunya sibuk nyari uang ntar buat make up istri. Biar fokus ya melayani umat ya. Oke. Ya, fokus itu tujuannya sih. Indra ada pertanyaan lanjutan? Ya. Saya ikutan deh. Oke. Mau tanya boleh nggak nih sama Pak Bertoni dulu, sorry. Tadi Pak Bertoni dulu yang. Ya. Nah, gini, ini kan bahas sosok feminin di masing-masing kepercayaan gitu kan. Sebetulnya tuh dari yang saya pelajari itu masing-masing agama atau kepercayaan adalah satu paket yang masing-masing ada konteksnya sendiri gitu. Jadi ini secara umum dulu ya, secara luas, high level. Jadi masing-masing agama kepercayaan itu ada set serangkaiannya sendiri, sistemnya sendiri, ibaratnya seperti itulah. Untuk keselamatannya juga masing-masing punya persyaratannya sendiri masing-masing. Terus kemudian untuk tuntunan hidupnya juga masing-masing, meskipun tetap ada benang merahnya. Benang merahnya ya tadi katakanlah kerendahan hati, terus kedamaian, terus bantu orang lain dan sebagainya itu benang merah di hampir semua agama dan kepercayaan. Nah, terus balik lagi kalau kita membahas soal entitas ini, saya pernah baca buku yang membandingkan dan membahas juga apakah Bunda Maria itu sama dengan Dewi Kwan Im secara entitas itu. Apakah sama dengan Dewi Sri misalnya? Apakah sama dengan siapa lagi Dewa Krishna misalnya seperti itu gitu kan? Itu pernah ada bahasan seperti itu. Ya itu bisa mungkin aja terjadi karena kan masing-masing karena masing-masing kan ada konteks historisnya sendiri, kondisi di saat itu gitu kan. Itu bisa aja terjadi. Tapi balik lagi makanya kalau ini dibahas ini bisa panjang sekali nih. Mungkin kalau boleh usul sih kita lebih ke konteks energi misal gitu kan, yang kaitannya ke dari sini apa insight yang bisa kita pahami dan kita lakukan untuk ke depan gitu kan. Kalau boleh usul sih begitu. Sama-sama saya nanya sekalian deh, kalau menurut Mas Jiwo tuh tadi soal entitas feminin ini nih, apakah itu entitas yang sama atau berbeda gitu? Menurut Mas Jiwo gimana gitu? Iya, saya sih mempunyai paham universal ya, jadi bahwa
sebetulnya entitas-entitas feminin ini mewakili aspek-aspek dari Tuhan sendiri, ya. Jadi dibungkus dalam berbagai bentuk tradisi atau kepercayaan atau nama-nama yang berbeda. Tetapi hakikat sejati mereka itu ya tetap sama. Jadi mereka menjalankan fungsinya di dalam semesta ini ya sesuai dengan apa yang seharusnya mereka jalankan. Jadi energi mereka itu adalah energi yang memelihara, yang mengasihi, mengobati, menyembuhkan, dan mereka dibutuhkan oleh semesta ini, ya. Jadi seperti seorang ibu, ya, ibu yang bertugas di rumah itu kan memang dia mempunyai fungsi seperti itu. Jadi bagi saya sih, ini saya pribadi, ya. Jadi ini bukan satu ajaran dari agama apapun atau dari kepercayaan saya sendiri sekalipun, dari agama saya sekalipun. Jadi saya memandang seperti itu. Jadi saya tidak membatasi diri saya, misalnya saya beragama Buddha, kemudian saya hanya berdoa ke Dewi Tara, misalnya yang Buddhis, atau ke Dewi Kuan Im. Karena saya melihat hakikat semuanya itu sebetulnya ya satu dan sama. Jadi saya tidak alergi dengan Bunda Maria, saya juga tidak takut dengan Dewi Durga, saya juga tidak takut dengan Dewi Sri atau Tribula Kidul. Atau saya juga suka dengan Robiatul Adawiyah, saya juga suka dengan sufi-sufi wanita dalam tradisi Islam. Jadi bagi saya mereka adalah mewakili aspek dari Tuhan sendiri. Itu sih saya. Jadi saya tidak membedakan mereka berdasarkan keyakinan atau agama-agama. Ya, oke, terima kasih. Nah, ini seru sih, betul. Sebetulnya posisiku ngomong nggak enak sih. Cuma kalau dari secara Buddhis ya, apalagi kan kita mengenal rebirth atau reborn atau reinkarnasi. Justru saya berpikir seperti ini. Ini pendapat saya loh ya, jangan dilihat pribadi dari opini pribadi ya, sebagai jadi sebagai entitas tertinggi, sebagai makhluk sosok yang betul-betul mau menjadi juru selamat atau bodhisattva, dia kan memang lintas gender. Dia tidak spesifikasi satu atau apa gitu, karena dia bisa menjadi apa aja. Kayak Kuan Yin Pusa itu kan dalam Pumenpin atau Sadama Pundarika bisa menjadi apa aja untuk menolong semua makhluk. Kenapa di Cungko Kuan Yin Pusanya perempuan? Nah, tetapi kalau dilihat semua patung-patung Cungko, dadanya rata dan terbuka. Jadi bukan juga perempuan, karena kalau perempuan kan seperti Bunda Maria tertutup dan ada dada gitu. Sedangkan Kuan Yin itu welas asihnya sifatnya seperti ibu, feminisme gitu. Nah, dia bisa menjadi apa aja, bisa berubah menjadi raja, laki-laki, bisa menjadi orang biasa, bisa menjadi nelayan, banyak hal. Jadi sebenarnya untuk kalangan yang sudah high supreme nggak ada masalah, gender itu hanya sebagai bentuk cara. Terus Tara sendiri kenapa selalu mau menjadi wanita? Karena dia memang tekadnya, dia akan selalu turun dan membantu dengan tubuh wanita. Itu tekadnya Tara. Sehingga di mana-mana kita lihat gambar Tara itu adalah sosok feminim wanita gitu. Itu sih. Jadi menurut saya sih nggak ada masalah mau lahir di mana, di negara mana, di negara mana. Selama dia lahir di situ, pasti dia akan jadi leader atau dia menyesuaikan dengan kondisi tempat. Benar nggak Mas Jiwo? Saya 1000% setuju. Jadi Tara itu memang di kisahnya itu Tara itu dulu adalah seorang putri raja bernama Putri Jana Chandra. Jadi pada waktu itu dia membuat persembahan kepada Buddha, dan kemudian Buddha pada zaman itu mengatakan kamu boleh minta apapun karena kebajikan yang dia lakukan itu. Kemudian Tara, Putri Jana Chandra diberi saran oleh para anggota Sangha Buddha itu untuk memohon supaya lahir sebagai laki-laki supaya dapat menjadi Buddha. Tetapi Putri Jana Chandra mengatakan bahwa Buddha dalam tubuh laki-laki sudah terlalu banyak, tetapi Buddha dalam tubuh wanita tidak ada. Oleh sebab itu, aku bertekad, aku akan mencapai pencerahan dalam tubuh seorang wanita. Makanya kemudian dia menjadi Tara. Dan dia memang bertekad untuk tetap dalam tubuh wanita. Kisah
Pak, ini sebetulnya unik karena ada keyakinan pada zaman itu bahwa perempuan itu tidak bisa mencapai pencerahan karena dianggap lahir sebagai perempuan itu adalah suatu karma buruk gitu. Karena perempuan itu kan punya kelemahan, misalnya dia datang bulan, dia melahirkan, dia tidak bisa pergi jauh-jauh, dia terhalang oleh tradisi gitu kan, apalagi tradisi India zaman itu kan perempuan itu benar-benar istilahnya itu tidak punya banyak peranan di dalam masyarakat. Nah, itulah sebabnya ada kisah ini. Jadi kisah ini itu sebetulnya memberikan semangat kepada wanita, karena wanita itu sebetulnya mempunyai kesetaraan dengan laki-laki. Dia tidak lebih rendah dari laki-laki. Mas Jiwo, ya. Sebentar. Kan banyak yang baru nih. Tara itu apa? Banyak yang non-Buddhis kan? Oh ya, jadi Tara itu di dalam tradisi Buddhis itu ya seperti Dewi Kuan Yin. Jadi Tara itu adalah penolong. Jadi bodhisatwa yang mempunyai tekad untuk menolong semua makhluk dengan cepat. Ya. Dia penolong yang paling tangkas dan paling cepat dimintai bantuan. Jadi dan ada kisah yang dibilang bahwa Tara itu lahir dari air mata Kuan Yin. Jadi Kuan Yin pernah menangis dan kemudian dari air matanya itu lahirlah Dewi Tara. Itu di kisah yang lain. Tetapi yang kisah yang tadi itu yang dari Putri Jana Chandra itu bagaimana dia bisa lahir sebagai Tara. Itu. Kalau Dewi Sri itu Tara bukan Mas Jiwo? Di Indonesia Dewi Sri. Dewi Sri itu sebetulnya bentuk manifestasi Tara. Kan Tara itu disebut ada satu bentuk disebut Basudarini. Basudarini itu Dewi Tara yang memegang bulir padi. Yang dilakukan sebagai Dewi Kesuburannya itu yang dianggap sebagai Dewi Sri. Karena saya melihat rupang Dewi Sri di Jawa itu ada patung Dewi yang bawa padi, itu seperti Basudarini. Kalau Ibu Pertiwi dengan Pratiwinya Pratiwi sama nggak ya? Prithvi ya, Prithvi itu kan nama Sanskrit untuk bumi kan Prithvi ya. Prithvi itu adalah Dewi Bumi. Dewi Bumi, Prithvi, yang menjadi yang Sang Buddha memanggil sebagai saksi itu adalah Dewi Bumi yang bersaksi bahwa dia melihat Sang Buddha mencapai pencerahan. Kalau ibunda dari segala setan beda lagi ya? Oh ada ya? Atau ibunya setan siapa aku nggak tahu. Ya. Pertanyaan ringan dulu nih dari Bu Meta. Bodhisattva itu apakah sama dengan Santo Santa dalam Katolik kayak begitu, Mas Jiwo? Ya mungkin secara kita bisa melihat Santo atau Santa itu kan dihormati oleh karena jasa kebajikan yang mereka lakukan kepada gereja. Istilahnya itu mereka mempunyai sifat-sifat yang heroik, kemudian pengorbanan, bahkan mereka menjadi martir yang mengorbankan nyawa demi imannya. Nah, bodhisattva itu bisa dikatakan bahwa mereka juga adalah makhluk-makhluk yang memang mempunyai tekad untuk menyelamatkan makhluk lain. Isinya itu dia juga mengumpulkan jasa kebajikan juga. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Dalam konteks lebih luas ya, tetapi kita tidak menyempitkan konteksnya. Kalau konteksnya disempitkan ya jadi berbeda. Tapi kalau kita melihat secara luas, secara universal ya sebetulnya seperti itu kan. Para santo-santa itu kan juga mempunyai tekad untuk membantu orang lain, untuk melakukan karya-karya cinta kasih seperti Ibu Teresa gitu. Oleh orang Buddha dia dibilang bodhisattva karena dia kan ini tadi ada yang angkat tangan, Bu Sumanti Elizabeth, silakan buka mic-nya, silakan tanya sendiri dengan Pak Jiwo. Silakan. Terima kasih. Selamat pagi Pak Jiwo. Suara saya kedengaran? Kedengaran, jelas. Ya, kedengaran. Saya mau tanya dua. Yang pertama, kan tadi yang mengenai pastor tidak bisa menikah. Padahal kan sebenarnya menurut gereja Katolik, Yesus itu secara pribadi mengangkat Petrus sebagai pemimpin gereja. Dan dalam konstitusi dogmatis Lumen Gentium, itu yang dibilang kalau Petrus itu uskup pertama. Dan Petrus sendiri, dia adalah salah satu
satu-satunya murid dari 12 murid yang menikah, sementara yang lain tidak menikah. Maksud saya, kenapa yang dijadikan patokan para pastor tidak menikah itu Paulus, kenapa tidak Petrus, di mana Petrus sendiri adalah yang pemimpin pertama, istilahnya uskup pertama yang ditunjuk oleh Yesus secara langsung. Kemudian yang kedua, tadi kan di setiap agama memang ada yang namanya divine feminine, itu feminin tadi. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara kita sebagai manusia yang mengikuti setiap agama bisa menyeimbangkan maskulinitas dan feminitas di dalam diri kita masing-masing. Itu saja, terima kasih Pak Jiwo. Ya, oke. Sama-sama. Ya, jadi Petrus sendiri walaupun dia menikah, tetapi kan ketika dia mengikuti Yesus, dia istrinya nggak tahu kemana. Istrinya tuh kayaknya istrinya itu ditinggal aja di kampung ya, karena Yesus kan memanggil Petrus untuk mewartakan firman kan, dan Petrus sendiri berpasangan dengan Paulus. Nah, kenapa Paulus yang dipakai patokan? Karena surat-surat Paulus itu kan memang oleh gereja kan dikanonisasi sebagai kitab suci dan dianggap sebagai surat tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi dianggap dia mempunyai otoritas sebagai kitab suci atau firman Tuhan. Jadi kalau dari catatan sejarahnya, kayak istri Petrus itu nggak ada cerita lagi ya setelah Petrus dipanggil oleh Yesus. Nggak ada. Nggak ada. Ya, aku dulu pernah ikut satu seminar tentang Injil Matius dari seorang profesor Yahudi cewek ya. Profesor ini bilang, saya sebagai orang Yahudi itu sebetulnya juga penasaran. Kalau misalnya saya ketemu Petrus, saya mau tanya, by the way, istrimu kemana? Dia ngomong begitu sambil bercanda. Intinya tuh nggak diceritain lagi setelah Yesus menyembuhkan mertuanya, habis itu nggak tahu istrinya itu siapa namanya, kabarnya gimana, dia punya anak apa enggak, kita nggak tahu. Oke, siap. Ya. Pertanyaan kedua, Paulus ini. Ya oke, silakan. Pertanyaan kedua ini agak sulit. Jadi, pertanyaan kedua itu bagaimana kita bisa mengembangkan sisi feminin dan maskulin dalam diri kita. Memang pertama memang yang perlu kita lakukan, kita harus menyembuhkan juga aspek-aspek maskulin dan feminin dalam diri kita. Karena sisi maskulin dan feminin dalam diri kita itu banyak dipengaruhi juga oleh keluarga, oleh bentukan keluarga kita. Bagaimana kita melihat sosok ibu dan sosok ayah di dalam hidup kita. Gitu. Kalau kita melihat sosok ayah yang bertanggung jawab, sosok ayah yang penyayang dan pelindung, kita mempunyai sisi maskulin yang solid, yang bagus. Ya, saya mempunyai teman perempuan yang dia sangat idola dengan bapaknya. Dan memang dia mempunyai sisi maskulin yang kuat banget. Ya, karena dia mengidolakan ayahnya sehingga dia mencitrakan dirinya seperti bapaknya. Ya, bapaknya itu bertanggung jawab, bapaknya itu pekerja keras, bapaknya itu seorang yang tegas, bapaknya itu seorang yang pelindung keluarga dan sebagainya. Dan dia mencitrakan dirinya seperti itu. Ya, tetapi kalau orang-orang yang memiliki luka batin dengan sosok maskulin di dalam hidupnya, dia juga akan mempunyai masalah di bidang aspek maskulinnya. Makanya ada banyak orang-orang yang kemudian mencari sosok bapak, gitu. Misalnya menikah dengan laki-laki yang lebih tua, atau kemudian atau mungkin dia merasa dia lebih tertarik dengan sesama jenis atau sesama laki-laki karena dia kehilangan sosok laki-laki di dalam hidupnya. Jadi pertama memang kita harus menyembuhkan sisi maskulin dan feminin diri kita. Jadi memperbaiki hubungan dengan orang tua, dengan siapa kita pertama kali berhubungan dengan aspek itu. Jadi kita berhubungan aspek feminin dengan itu, berhubungan aspek maskulin dengan itu. Terus kemudian kita juga kalau untuk mengembangkan sisi-sisi yang baik, ya misalnya kalau sisi feminin yang baik itu seperti positif, kemudian penyayang, pengasih, kreatif, bijaksana, itu adalah aspek-aspek feminin yang baik, ya. Dan aspek maskulin itu seperti tegas, kemudian bisa memutuskan, kemudian tabah, kuat. Jadi itu aspek-aspek maskulin yang bisa dikembangkan dalam diri kita.
Tapi untuk itu kita mesti harus sembuh dari luka-luka batin dulu, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang utuh. Kita mempunyai anima dan animus yang seimbang. Ya, anima adalah sisi feminin di dalam diri kita, animus adalah sisi maskulin. Anonim? Ya, teman-teman silakan kalau ada pertanyaan Mau silakan. nanya dong, Mas Jiwo, Oke. nyambung Ya, yang oke. tentang maskulin dan feminim yang barusan untuk ke pribadi kita kan berarti wanita cenderung penuh kasih sayang ya, dan penyayangan dan perhatian gitu ya, pakai perasaan. Kalau laki kan logika gitu ya. Itu ada bukunya juga tuh. Berarti Mas Jiwo baca buku apa? Men from Mars, Women from Venus. Women from Venus. Iya, berarti memang cenderung wanita itu emosional, pakai feeling, pakai perasaan. Jadi kalau pria itu saya lihat memang logika banget, logik banget, dan dia tidak bisa. Tapi untuk membahagiakan pasangannya masing-masing harus ngerti, because woman adalah memang from Venus gitu loh. Jadi dia butuh sentuhan, butuh romantis, butuh kata-kata manis, butuh itu. Nah, kebanyakan kenapa pria itu untuk jadi pasangan tuh, saya tuh nggak romantis, saya tuh nggak gini, saya begini gitu, tapi tidak menyesuaikan gitu loh. Kalau dia beradaptasi kan ya, si wanitanya bisa bahagia gitu, tapi tidak mau mengerti bahwa woman itu from Venus gitu. Nah, itu yang mungkin nanti ke depannya untuk kebahagiaan pasangan tuh mesti ditekankan bahwa kodratnya wanita itu memang emosional dan feminin gitu. Ini lo pribadi ini. Tolong tambahin ini. Curhat. Tolong tambahin. Ya. Enggak, ini secara umum. Secara general, 80% nih cowok nih kurang romantis. Cowok mana ada sediain makanan buat istri kalau istri lagi nggak enak badan, gitu. Kalau cewek ya, walaupun iya coba terusin. Teman itu sebetulnya begini Bu, itu memang secara general ya, tetapi bukan berarti bahwa tidak ada laki-laki yang intuitif. Laki-laki itu ada yang emosional juga. Jadi ada laki-laki itu yang kadang-kadang malah nggak logis. Kami itu cowok tapi kok anu banget, tensi banget, baperan, kemudian dia emosional, tapi dia juga intuitif. Dia intuisinya tajam. Kalau misalnya ada apa-apa tuh dia langsung bisa kayak udah tahu duluan begitu. Tapi ada juga perempuan yang logical dan nggak romantis gitu, kayak cowok banget gitu kan, istilahnya tuh kamu ini cewek tapi kok ini banget macho begitu kan, disuruh masak nggak mau misalnya, terus kemudian dia nggak terlalu suka dengan dia yang berbau perasaan gitu, jadi dia itu maunya yang tegas, yang sifatnya itu taktis, teknis gitu. Ada perempuan yang begitu. Jadi itu nggak secara umum sih. Dan aku sendiri punya temen yang suaminya itu romantis banget. Romantis dalam arti ya, dia bisa nyediain sarapan. Saya pernah ya tinggal di satu keluarga Filipina, di mana suaminya itu yang masak gitu kan. Jadi istrinya itu bangunnya siang, molor, istrinya itu males banget. Tapi suaminya itu pagi-pagi udah bikin Milo, udah masak nasi, udah goreng ikan gitu kan. Dan yang nyiapin makan ini suaminya gitu, bukan istri. Gue tahu siapa itu, gue tahu. Nah, istrinya udah kayak ini, kayak beruang es. Jadi udah bangun-bangun, udah lihat ada sarapan di meja, udah makan. Nah, jadi ada laki-laki yang begitu. Jadi laki-laki ini punya aspek femininnya kuat gitu. Sementara ini istrinya begitu. Tapi itu karena memang kompatibel ya. Jadi mereka ya bisa merit, bisa happy. Jadi istilahnya itu ya berjodoh lah namanya. Memang kalau di dalam buku itu ya, cowok kok nggak romantis. Sebetulnya itu juga masalah komunikasi juga sih. Kadang-kadang kan istrinya juga nggak ngomong, dia kepengennya diapain. Nah, suaminya juga nggak ngerti maunya istrinya diapain kayak. Sementara istrinya mau diapain, Mo?
Saya kepingin dibelai-belai, aduh belai-belai dong, tapi gengsi minta dibelai. Ya lu tau lah sendiri kalau aku pingin dibelai ya. Namanya laki-laki itu kalau nggak dikasih tahu nggak ngerti gitu, nggak pakai bahasa isyarat gitu kan. Kalau perempuan kadang-kadang kalau ditanya kamu maunya apa ya terserah. Nanti terserah dibeliin apa pecel ayam ngamuk, aku nggak suka pecel ayam kan kamu bilangnya terserah. Nah, kan suka jadi ribut karena masalah begitu. Kalau sudah nikah nih Pak Jiwo, kalau sudah nikah nih, kalau udah nikah nih si cowok nih kan romantiknya kan udah mulai berkurang. Nah, ini dia nggak ahli di sini. Kalau misalnya menjaga pernikahan yang bahagia, kan mestinya tetap balancing gitu ya. Tapi kebanyakan kenapa jadi hilang gitu loh. Merayunya hilang gitu loh. Kalau udah nikah gitu. Nah, untuk di remindingnya gimana tuh? Mulai seru. Sebetulnya banyak faktor. Tanam bibit. Ini divine feminine loh. Topik apa? Sebetulnya banyak faktor kenapa laki-laki itu berubah gitu kan. Istilahnya itu bukan hanya karena mungkin bukan karena bosan, tapi mungkin karena beban hidup yang berat, mungkin banyak pikiran, banyak beban sehingga dia udah nggak sempat lagi untuk manis-manis sama istrinya. Apalagi kalau udah ini ya udah lama menikah, mungkin ya udah biasa aja. Kalau saya lihat teman-teman saya sih begitu. Kalau lagi capek, lagi punya duit, begitu dia suntuk sama cewek menterinya dideketin pun dia nggak, dia bisa gitu karena dia lagi mikir mana supaya dapetin duit. Gitu. Balik ke topik aja dulu ke divine feminine. Kalau yang kayak begini nih, Bu Yoselin nanti jago. Nanti kita undang Bu Yoselin lagi di besok. Oke. Saya mau nanya dulu. Oke, biar on track. Kalau divine feminine, berarti kalau penggunaannya itu di bagian mananya? Jadi kalau umpamanya kita ngomong Tuhan yang Maha Kuasa, sifat maskulin. Kalau Tuhan yang Maha Kasih, berarti kan feminin. Nah, kira-kira penggunaan pemilihannya, termasuk tokoh-tokohnya, apakah demikian? Tidak menafikan pilihan kalau umpamanya ada Dewi yang memiliki sifat yang tegas. Nah, seperti itu, Mas Jiwa. Thank you. Ya, aku kalau berdoa memang cenderung memakai pendekatan feminin ya. Saya selalu menyapa Tuhan dengan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Aku jarang bilang Bapak yang Maha Kuasa gitu. Itu hampir jarang banget. Aku tuh seperti lebih suka Bapak yang penuh kasih, Bapak yang Maha Penyayang, gitu. Tuhan yang Maha mendengarkan, Maha mencintai, Maha lembut. Itu memang lebih cenderung suka dengan sisi feminin dari Tuhan. Kemudian kalau misalnya aku berdoa secara Hindu misalnya, aku lebih pilih Dewi memang. Tetapi Dewi sendiri nggak semuanya lemah lembut. Ya, kalau di Hindu ada Dewi Durga. Dewi Durga itu walaupun dia cantik, tapi bukan berarti dia kelemak-kelemek. Dewi Durga itu galak. Misalnya itu kalau memang kita salah digebuk beneran. Jadi Dewi Durga ini walaupun dia asli divine feminine, tapi dia divine feminine yang murka, yang wrathful gitu. Jadi dia nggak ada kompromi dengan kesalahan gitu. Jadi kalau misalnya lu minta apa dikasih, tapi kalau kamu salah gunakan ya gua gebuk kan gitu. Dia nggak ada kasih sayang gitu. Dia kasih sayangnya itu mendidik gitu, sifatnya. Jadi Dewi Durga ini mempunyai karakter yang unik. Jadi dia seperti ibu yang galak. Saking sayangnya sampai galak banget sama anak-anaknya. Karena dia sangat mencintai anak-anaknya. Gitu. Jadi orang kalau sembah Dewi Durga mesti hati-hati. Karena kalau dia diberi anugerah, bukan berarti dia kemudian mau seenaknya. Itu dia bisa kena gebuk sendiri sama Dewi Durga. Dewi Durga itu dari India ya? Hindu. Dewi Durga ya? Iya, Hindu ya? India. Hindu bener. Bali juga ada di iya. Okay. Itu apa? Jadi, ada filmnya kan waktu itu?
Iya, Mahakali. Yang ular-ular itu ya? Itu bukannya ini ya, Ibu Ganesha ya? Iya, ibunya Ganesha. Iya. Jadi begini ya, Durga ini mempunyai peranan. Jadi kalau di rumah dia jadi istri itu jadi Dewi Parwati. Nah, Dewi Parwati ini adalah istri Siwa dan ibunya Ganesha dan Kartikeya. Tapi kalau dia on duty, kalau dia lagi tugas, dia jadi Dewi Durga. Jadi bentuknya jadi lain. Jadi bermanifestasi dalam bentuknya Dewi Durga. Kalau Dewi Parwati itu kan Dewi rumah tangga. Jadi dia sifat bentuknya ya kayak keibuan, cantik, begitu, anggun. Tapi kalau Dewi Durga itu sifatnya tegas, bawa senjata, naik kaca, naik singa, begitu. Iya, oke. Coba kita kasih kesempatan yang namanya Dewi di sini untuk ngomong. Dia Dewi apa? Iklan. Dewi Persik. Dewi Persik. Iya. Wah, dalam. Dewi Persik. Ya, dari cerita Pak Jiwo saya baru nangkap kenapa ada cowok yang begitu feminim, ada cewek yang maskulin gitu. Mungkin berarti dari luka batin yang secara nggak sadar tertanam gitu ya, mungkin dari figur orang tua gitu ya Pak ya. Betul. Jadi berarti ya saya jadi pengen tahu gimana cara menyembuhkan luka batin yang seperti itu gitu. Istilahnya kita ingin mengembalikan atau gini lah, sebenarnya bagus nggak kita punya sisi itu? Atau kita sebaiknya mengembalikan sisi, kalau wanita itu sisi feminim, kalau cowok itu sisi maskulin gitu. Terima kasih. Menurut saya sih bagus, nggak ada masalah. Yang penting luka batinnya dibereskan dulu. Tetapi perempuan tegas itu nggak ada masalah bagi saya. Istilahnya itu perempuan yang tegas, perempuan yang mempunyai kadang-kadang ada perempuan yang karakternya dominan. Tapi kadang itu diperlukan karena misalnya kayak contoh misalnya yang saya lihat Menteri Sri Mulyani misalnya. Itu kan kelihatan banget dia itu walaupun cantik, anggun tapi keras banget itu ibu itu. Ya jadi cowok manapun juga kalah kalau sama dia gitu kan ngomong apa gitu kan. Jadi Mas Jiwo sukanya cewek yang apa nih, yang tegas, yang dominan? Aku suka cewek tegas gitu. Jadi dalam arti bahwa mereka itu sebetulnya juga mempunyai feminin yang nggak tahu. Kadang-kadang cewek yang tegas itu juga rapuh di dalam gitu. Kadang dia mungkin nangis di tapi kita nggak tahu karena di sisi luarnya dia memang kayaknya keras gitu. Kalau yang itu tanya sama Fanny, itu dia ahlinya, dia ngerti. Ya. Oke, ada pertanyaan lanjutan mengenai divine feminine dalam berbagai tradisi spiritual. Silakan. Eunik Am nggak mau nanya? Atau Cilinaling? Kayaknya kok nggak ada yang nanya ya. Nggak tahu sih chattingnya ngomong apa. Boleh seru. Nih, ada dari Oppo F5. Melalui perantaraan divine feminine ini, apa saja yang bisa kita minta dari divine feminine? Agak kurang ngerti ya. Apa yang kita minta dari divine feminine? Divine feminine itu kan sebetulnya kayak ini. Divine feminine itu maksudnya benar-benar misal ke Bunda Maria gitu atau apa gimana? Kurang jelas nih. Kalau bisa buka mic-nya. Salah ketik. Oke. Jadi kan sebetulnya kita minta ke Tuhan ya, tapi melalui divine feminine ini. Nah, kalau dari persepsinya Mas Jiwo, itu apa aja sih yang bisa kita peroleh dari divine feminine ini? Ini Ignas. Iya. Oh iya. Oke. Kalau misalnya kita memang yang mempunyai keyakinan seperti Katolik ya, kita menganggap Maria itu sebagai perantara doa. Nah, tetapi kalau saya misalnya, saya sendiri langsung meminta kepada pribadi ilahi yang feminin ini, karena saya suka dengan pribadi feminin ini. Jadi biasanya saya saya kan tadi sudah mengatakan bahwa Shakti atau Divine Feminine itu terbagi dalam 3 jenis kan, Icha Shakti, Janana Shakti, dan Kriya Shakti.
Ya, jadi Ica Syakti atau Jenana Syakti itu biasanya yang paling biasanya sering saya mohon melalui wujud Saraswati. Nah, jadi Jenana Syakti ini melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan, memori, kecerdasan, semua hal yang kita butuhkan untuk misalnya kita jadi mentor, jadi pendidik, jadi orang-orang yang bekerja untuk mengajar orang lain, gitu. Itu perlu memang, karena itu adalah aspek feminin kebijaksanaan. Nah, kemudian Ica Syakti ini adalah kehendak, ya, kehendak yang kuat itu dilambangkan oleh Laksmi. Dewi Laksmi itu adalah dewi kekayaan. Dan isinya tuh kalau kita ingin kaya kan kita harus punya cita-cita yang kuat, kita harus kerja keras, kita harus punya tekad. Nah, itu dilambangkan sebagai Ica Syakti atau kehendak. Nah, kemudian Kriya Syakti itu adalah tindakan, itu dilambangkan Mahakali. Mahakali itu adalah melambangkan tindakan. Nah, itu kalau saya sendiri begitu. Jadi biasanya saya memilah apa yang jenis anugerah apa yang saya mohon, saya sesuaikan dengan divine feminine yang mewakili anugerah itu. Itu saya pribadi ya. Tetapi kalau yang Katolik yang seperti Bunda Maria ya bisa minta apapun sih. Menurut saya sih apa saja yang kalian butuhkan. Itu kan rahmat. Maria kan dibilang perantara semua rahmat. Jadi rahmat apapun yang kalian butuhkan ya kalian bisa minta melalui perantaraan. Begitu. Karena Maria itu dianggap sisi ibu. Jadi isanya tuh Yesus itu kalau diminta sama ibunya nggak bisa nolak, gitu. Karena itu ibunya yang minta. Begitu. Nah, iya, sebetulnya ini yang paling pas sih saya rasa. Jadi kata-kata anekdot apa yang barusan dikatakan itu memang kita lebih dekat ke ibu ya. Jadi sisi ibu itu dalam diri manusia itu peranannya sangat besar. Jadi ketika kita berdoa atau memohon, pasti membutuhkan figur divine feminim ini supaya kedekatan itu tadi seperti kayaknya lebih terkabul dan segala macam. Dan kita kan lahir di Indonesia. Nah, jadi banyak nih kita bisa belajar banyak. Tapi menurut saya kalau track record spiritual dari setiap kelahiran, kalau ini kita yang percaya kelahiran ya, misalnya track record kelahiran ini di setiap negara pasti begitu. Kalau misalnya saya lahir di Arab, pasti ada sisi yang saya cari tadi dari Maryam. Kalau dari saya lahir di Eropa, pasti ya Virgin Maria gitu ya. Terus kalau saya lahir di Indo, ya pasti tadi banyak banget divine femininnya. Kalau saya lahir di Thailand, nah kalau Thailand ada nggak ya Mas? Kalau di Tibet ya Tara gitu. Jadi kalau di Chungko ya Kuan Yin. Jadi sebenarnya track record ini dalam setiap kelahiran, garis benang kelahiran, kita pasti akan memiliki dan mencari kedekatan dengan yang tadi, divine feminim kayaknya. Begitu nggak Mas? Thank you. Iya, memang begitu. Jadi di Thailand sendiri mereka punya divine feminine seperti Dewi Pertiwi, namanya apa sih yang rambutnya panjang itu yang suka dibuat amulet oleh orang-orang Thailand ya. Kemudian Emai itu kan biasanya mereka pakai roh-roh feminin untuk mengisi jimat-jimat seperti roh perempuan yang bunuh diri, roh perempuan yang dibunuh dengan tragis itu katanya bisa lebih kuat untuk menarik energi yang dibutuhkan. Mereka pakainya mereka isinya mai kalau patung perempuan ya, yang memang di dalam keempat ya. Iya ada, itu Dewi Rezeki kalau nggak salah, ada yang bawa ini juga ada bawa kantong itu Dewi Rezeki. Namanya lupa saya kalau yang bawa kantong nangkuat. Kalau yang rambut panjang namanya saya juga lupa yang rambut panjang. Kali ya Pak. Iya itu apa sih Pramai apa gitu yang Dewi Pertiwi. Iya, karena memang kecenderungan kita memang kan kita lebih dekat sama ibu. Ya beberapa orang memang nggak dekat sama ibunya. Ada beberapa orang teman-teman, aku punya beberapa teman cewek yang punya masalah dengan emaknya, sampai tua pun sampai ribut terus sama emaknya. Jadi emaknya itu, dan memang temanku ini walaupun dia cewek tapi memang lebih maskulin karena dia lebih dekat sama bapaknya.
Jadi mencitrakan dirinya kayak bapaknya, dan dia nggak suka sama bentuk ibunya. Tapi untuk orang-orang yang dekat sama ibunya memang dia lebih biasanya dia lebih sifatnya lebih yang pengasih, terus lebih halus karena dia lihat ibunya seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi. Nah, di sini ada yang bilang, yang kisah Ratu Pantai Selatan itu anak Raja Thailand ya? Aduh, ini apa nih? Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kalau Kidul. yang Selatan itu memang banyak versi ya, ada banyak versi. Versi yang saya tahu itu adalah putri raja di daerah Jawa Barat ya. Nah, jadi kalau nggak salah putri Raja Siliwangi, Prabu Siliwangi atau apa. Jadi Putri Kadita namanya. Jadi putri ini konon diguna-guna sama selir raja, karena selir raja ini benci sama putri ini. Kemudian karena penyakit kulitnya itu dianggap menular, dia diusir dari istana. Kemudian putri ini lari ke pantai selatan, bertapa di situ. Ketika bertapa, dia mendengar suara, dia disuruh menceburkan dirinya ke laut. Waktu dia cebur, tubuhnya berubah jadi cantik. Tapi akhirnya dia nggak mau pulang lagi, dia tinggal di situ dan akhirnya jadi Ratu Pantai Selatan. Itu menurut legendanya begitu. Menurut legendanya sih begitu. Ada beberapa versi kalau Ratu Pantai Selatan. Terus ada lagi nggak yang ditanya? Yang ditulis, yang diketik-ketik, coba lihat. Iya, udah aku bacain semua kok. Wow, tenang aja. Di situ kamu santai aja. Bunda daripada setan Hariti. Lilith. Oh ya, Lilith ini di tradisi Yahudi. Lilith ini dianggap sebagai perempuan sebelum Hawa. Jadi Lilith, Ibu Sumanti Elizabeth. Saatnya untuk Santa dalam Islam dilindungi. Terus Ar-Rahman, selamat pagi. Terus yang tadi Yesus, yang Alkitab tadi apa ya? Ada yang saya baca tadi. Oh, Yesus itu ya, Alkitab itu kan fokusnya ke Yesus, bukan ke muridnya, apalagi keluarga muridnya di situ. Ya, bahkan Santo Yosef aja kan nggak dikisahkan di situ. Iya. Tetapi di kitab apokrifa itu ada. Tapi lucunya kitab-kitab apokrifa ini tidak dimasukkan ke dalam itu. Dirayakan secara tradisi. Yang malah yang mirip dengan surat Ali Imran yang saya bilang tadi. Jadi ada satu apokrifa yang ditulis oleh Rasul Yakobus, itu kisahnya tentang Bunda Maria, gitu, dan detail banget gitu, dari kelahirannya sampai dia melahirkan Yesus dan itu seperti di surat Ali Imran. Nah, ini yang saya menarik gitu, kok bisa mirip gitu. Ceritanya itu mereka apakah sudah kenalan pada waktu itu, karena zamannya jauh antara Nabi Muhammad dengan Santo Yakobus kan bedanya 500 tahun. Nah, itu yang menarik untuk dipelajari. Iya. Bu Rini buka mic, ada mau tanya? Tadi sempat buka mic. Ini sekarang juga mic. Ya nih, mau tanya, itu kan divine feminim. Kemudian ada wanita-wanita yang merasa terdiskriminasi. Kayak budaya Tionghoa, budaya Batak, atau Muslim. Dalam adat-adatnya, dalam ritual-ritualnya, itu wanita itu jadi kayak semacam second tier, jadi prioritas kedua. Nah, menurut Mas Jiwo tuh gimana? Sementara secara spiritual wanita itu menjadi panutan gitu kan, sampai Mas Jiwo sendiri suka dengan divine feminim. Tapi secara kehidupan nyata di dunia ini jadi second tier, jadi prioritas kedua, bahkan makanya tadi nabi gitu. Itu menurut Mas Jiwo gimana? Iya. Bahkan India sendiri yang memuja sosok divine feminine secara langsung pun banyak ada pemerkosaan. Jadi lucu kan, mereka memuja wanita tapi wanita diperkosa juga juga. Memang
itu budaya patriarkal ya. Jadi istilahnya itu kebudayaan kita ini memang agak sulit untuk memberikan tempat yang sejajar dengan perempuan. Seperti misalnya budaya Bali ya, contoh mohon maaf, istilahnya itu budaya Bali itu perempuan itu nggak dapat warisan. Jadi perempuan itu dianggap kita. Jadi kalau perempuan itu sudah menikah, dia dianggap ikut keluarga suaminya. Dan kalau misalnya ada satu kejadian di mana satu keluarga ini nggak punya anak laki-laki, jadi akhirnya harta warisannya dibagi oleh keluarga bapaknya, anaknya nggak dapat karena dianggap secara hukum adat perempuan nggak bisa dapat warisan. Itu kan juga diskriminasi sebetulnya. Tetapi itu juga karena hukum adat ini juga bukan harus benar-benar ditaati. Ada beberapa orang yang bijaksana yang dia membagi warisannya sama rata dengan anak-anaknya. Gitu. Karena itu sebetulnya kebudayaan itu kan juga kesepakatan dalam masyarakat. Jadi sebetulnya tergantung dari masyarakatnya itu. Kalau masyarakatnya itu memberikan tempat yang ada tempat untuk perempuan ya bisa. Gitu. Seperti adat Batak itu sendiri sebetulnya wanita itu juga penting. Istilahnya itu kan kalau adat Batak kan laki-laki harus menikah paling bagus menikah dengan marga ibunya, paribannya. Tapi memang dalam kenyataannya memang perempuan Batak itu juga banyak mengalami penindasan. Isinya itu laki-laki kalau di adat Batak kan memang pemegang marga. Ya. Tapi kalau di adat Minangkabau enggak loh. Misalnya itu perempuan yang menjadi pemegang ininya. Makanya ada nini mama itu kan yang merawat anak itu adalah pamannya, bukan bapaknya. Bapaknya merawat ponakannya sendiri karena kita ikut garis ibu. Bagi saya sih kalau budaya yang lebih seimbang itu budaya Jawa. Kan budaya Jawa itu bilateral. Jadi kita bisa ikut bapak, bisa ikut ibu. Dan budaya Jawa itu tidak mengenal diskriminasi dengan perempuan dalam hal misalnya pembagian warisan, dibagi sama rata. Jadi walaupun dia perempuan, dan kita bisa ikut keturunan garis ibu atau garis ayah. Seperti saya ikut garis ibu saya. Jadi saya memakai nama keluarga, itu nama keluarga saya, bukan keluarga bapak saya. Jadi ya itu memang ya, tergantung dari masyarakat dan juga tergantung dari wanitanya. Wanitanya sendiri mau nggak dia empower dirinya gitu, supaya dia nggak jadi korban penindasan terus menerus. Iya. Artinya di kehidupan nyata budaya-budaya itu banyak wanita-wanita yang luka batin ya. Artinya ya betul ya. Nah, ada saran mungkin kira-kira dengan luka batinnya itu diarahkannya kemana? Maksudnya selain bermeditasi, selain itu apa dia ya udahlah terima aja orang ini udah apa istilahnya kodrat kan banyak akhirnya ya si kodrat yang disalahin ya takdir gitu. Ya pasti yang penting juga pendidikan ya, wawasan harus membuka wawasan yang luas. Jadi istilahnya itu kita nggak semata-mata menyalahkan takdir, menyalahkan masyarakat, tetapi kita juga harus belajar, membuka wawasan yang luas. Jadi sebagai perempuan itu juga harus belajar. Istilahnya itu sebagai perempuan itu juga harus banyak belajar, harus membuka wawasan yang luas, harus banyak ilmu pengetahuan. Jadi karena itu membebaskan, pengetahuan itu membebaskan kita dari itu. Jadi kalau misalnya perempuan ini wawasannya luas, jadi dia juga nggak mudah untuk dilecehkan, nggak mudah untuk ditipu, nggak mudah untuk dibohongin. Saya lihat ya, ini pengalaman pribadi saya ya. Saya lihat cewek-cewek yang bilang suka ditipu cowok itu kebanyakan cewek-cewek yang kadang-kadang kurang wawasan atau kurang ini. Jadi mereka hanya mengutamakan cari uang, cari suami kaya, cari pacar kaya untuk diporotin. Dan kebanyakan, tapi kalau perempuan yang begini ditipu. Saya punya teman playboy banget, mulutnya manis, dan perempuan tuh nggak tahu kalau dia bohong. Karena saya teman ya, jadi saya kadang kalau dia ngerayu cewek itu, saya cuma senyum-senyum aja, padahal dia bohongin cewek udah biasa banget. Gitu. Dan ceweknya tuh percaya. Gitu. Nah, setelah udah masuk ke perangkapnya, udah dipikirin segala macam, ya jadi tidak janji, gitu. Ditagih, ya dia cuma senyum aja.
Ya ternyata kan saya amati cewek-cewek yang dia bisa ini ada cewek-cewek yang memang nggak punya wawasan yang luas gitu. Dia cowoknya cuma kepingin dapat duit, kepingin bikin baju bagus, kepingin punya mobil mewah, kepingin bikin rumah, gitu. Tapi dia nggak memberdayakan dirinya gitu, pengetahuan dengan banyak hal yang baik yang sebetulnya bisa dia lakukan. Karena dia maunya cepat gitu, cepat jadi orang kaya. Iya, tapi jadi cewek tuh enak juga ya, punya apa aura penggoda. Kalau cewek yang kayak gitu, tapi ujung-ujungnya ya luka batin. Makanya cowok buaya, cewek bukan buaya. Pak Jiwo, berarti cari cowok yang itu yang udah ikut namanya apa dulu ada program katanya pria sejati sama wanita bijak. Kalau dia belum ikut program itu jangan dikawinin ya. Ya dikawinin, kawin, nikahkan. Ya. Mungkin tentang divine feminine kita tutup dulu. Nanti kalau mau lanjut thank you. Mas Jiwo, thank you. Jawabannya bagus. Saya setuju pendidikan ya kata kuncinya ya. Oke, siap. Iya. Ditutup Mas Jiwo 1-2 kalimat penutup tentang divine feminine. Selanjutnya nanti boleh topik bebas, terutama Yvonne boleh. Oke, gimana? Divine feminine ini sebetulnya saya punya tujuan supaya sebagai wanita itu kita harus empower diri kita. Jadi saya mewakili wanita. Jadi sebagai perempuan itu kita perlu memperkaya diri. Dan kita juga harus tahu bahwa sebagai wanita itu mempunyai potensi spiritual yang sangat besar, mempunyai kekuatan. Bahkan Alkitab sendiri bilang wanita itu adalah penolong bagi laki-laki. Berarti penolong itu udah lebih kuat dari yang ditolong. Jadi menjadi wanita itu bukan berarti bahwa menjadi makhluk yang lemah, menjadi makhluk yang harus ikut. Memang kalau dalam rumah tangga berbeda ya, istrinya itu suami memang memegang kendali keluarga, tetapi bukan berarti bahwa kemudian dia bisa menindas istri atau misalnya memperbudak istrinya gitu kan. Jadi perempuan itu juga mempunyai kesamaan hak, equal. Walaupun tidak sama secara fisik, tetapi secara kodratnya juga berbeda, tapi punya hak yang setara. Jadi itu. Jadilah perempuan yang cerdas, perempuan yang penuh dengan kasih sayang, tapi juga penuh dengan kekuatan. Seperti Dewi Durga itu adalah sosok ibu yang penuh cinta kasih, tapi juga penuh dengan kekuatan, kesaktian, gitu. Dan dia juga siap untuk perang kalau perlu. Gitu. Tapi tidak meninggalkan kodratnya sebagai dia kalau sudah selesai perang ya dia jadi lagi masak lagi, ngomong anak lagi, melayani suami lagi. Begitu. Oke, thank you Mas Jiwo atas waktunya, atas semuanya, atas pengetahuannya yang sangat luar biasa sekali. Nah, jangan bosan-bosan ngomong di sharing gratitude ini. Nanti kita lanjutkan untuk sesi-sesi berikutnya.